Halo sahabat Yes, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Kompetisi Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Hari ini kita belajar tentang finansial, tentang keuangan, yaitu Anda bisa jadi kaya raya. Anda bisa kaya raya kalau Anda tahu 5 cara kerja uang ini. Setelah yang satu ini. Oke teman-teman, sebelum video ini dimulai, teman-teman jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan hari ini saya mau sharing, yaitu 5 cara kerja uang yang membuat kita bisa jadi kaya raya. Kita harus pahami 5 cara kerjanya ini. Cara yang pertama yaitu uang akan selalu menyusut. Nilai uang akan selalu menyusut. Maksudnya gini teman-teman, kalau 5 tahun yang lalu kita beli bakso harga Rp5.000, ya kan? Dan kalau sekarang kita mau beli baksonya lagi, harganya pasti sudah berbeda. Tentunya dengan porsi yang sama ya. Itu hal paling simpel. Lalu kita mau beli properti nih, tanah contohnya. 10 tahun yang lalu harga tanah mungkin masih sekitar 3 juta, 4 juta rupiah. Tapi ketika kita sekarang mau beli tanah, itu harganya udah naik 2 kali lipat, 3 kali lipat. Bermakna nilai uang itu selalu turun teman-teman. Makanya saya ajarkan di video saya sebelumnya 3 cara menabung ya. Bagaimana kita menabung dengan cara yang lebih efektif, ada di atas ini, Anda bisa tonton. Nah itu bisa menjaga nilai uang kita bisa tetap stabil gitu ya, menjaga nilai uang kita bisa tetap bagus, dan untuk kedepannya, untuk masa depan kita lebih baik. Yang kedua yaitu uang jangan dikejar. Nah ini kan banyak sekarang kita lihat orang bekerja keras mati-matian ya kan, karena ingin dapat uang lebih banyak ya kan. Padahal sebetulnya sifat uang itu nggak suka dikejar sebetulnya teman-teman. Ya, kalau kita tahu cara kerja uang, harusnya uang itu yang bisa mengejar kita. Kalau kita lihat, contohnya kalau kita mau nangkap kucing lah ya, kita mau nangkap kucing, itu kita jangan nangkap kucingnya, tapi kita harus sediakan ikannya, sehingga kucing itu akan datang pada kita. Sama juga lebah nih, ya kan? Kalau kita lihat binatang lebah, jangan kita nih nangkap lebah itu susah setengah mati, tapi kita harus siapkan bunganya supaya lebah datang ke tempat kita. Sama, kalau Anda mau dikejar uang hari ini, Anda harus punya value atau nilai. Nilai apa yang Anda berikan dalam hidup Anda? Nilai apa yang Anda berikan dalam konten Instagram Anda, konten YouTube Anda, konten Facebook Anda, ya kan, konten sosial media Anda yang miliki. Itu akan bisa menghasilkan uang, mendatangkan uang kalau Anda tahu cara kerja uang, karena Anda punya nilai dalam hidup Anda. Yang ketiga, yaitu Anda menginvestasikan uang Anda ke bidang yang Anda nggak kuasai. Maksudnya gini, saya punya beberapa teman TKI dan ASN ya. Di beberapa reseller saya juga ada seorang ASN atau TKI. Mereka ketika pulang dari luar negeri, bekerja di luar negeri, dapatkan uang banyak, akhirnya sampai di Indonesia bingung mau ngapain. Ya kan, saya juga menyapa teman-teman yang dari luar negeri, halo semuanya. Dan ketika di Indonesia ini pada bingung, wah saya harus mau bisnis apa, ya kan? Saya mau bikin lahan sawah contohnya, atau mau invest batu bara, atau invest apapun lah. Dan akhirnya mereka nggak kuasai bidang itu, ya kan? Nggak tahu mungkin cara batu bara ini bekerja kayak gimana, ya kan? Cara untuk bisa ngasilin uang di Indonesia ini lebih baik dengan cara apa? Mereka nggak tahu, yang bidang mereka nggak kuasai itu. Nah akhirnya uangnya yang selama ini dikumpulkan ya di luar negeri mereka bekerja, nah akhirnya sampai Indonesia habis lagi. Nah makanya kita harus investasikan uang kita ke bidang yang kita kuasai, ke bidang yang mungkin kita sudah pernah kita jalankan sebelumnya. Kalau Anda mungkin sama sekali nggak punya bidang apapun yang Anda nggak kuasai, ya Anda mungkin nggak kuasai bidang apapun itu, lebih baik Anda tabung yang sudah saya ajarkan ya, di emas, saham, ya kan, atau properti. Itu lebih aman teman-teman. Yang keempat yaitu kita bisa jadi kaya raya dengan berapa uang yang kita simpan, bukan berapa uang yang kita dapatkan. Maksudnya gini, kalau kita punya gaji contohnya, gaji kita besar, tapi kita nggak cerdas secara finansial, kita nggak tahu cara menyimpan uangnya seperti apa, akhirnya kita akan kembali ke titik nol lagi teman-teman. Karena kita mungkin penghasilan kita besar, tapi pengeluaran kita juga besar, ya kan? Akhirnya kita nggak tahu nih, uang kita kocar-kacir kemana-mana, dan kita nggak bisa nyimpan uang dengan baik, akhirnya juga sama aja, hasil yang kita dapatkan selama ini akhirnya sia-sia. Makanya itu kita harus bagaimana bisa cerdas secara
finansial dan bisa menyimpan uangnya dengan baik, teman-teman. Oke, yang kelima, yang terakhir teman-teman, yaitu Anda harus mencatat pengeluaran Anda. Maksudnya gini, kita contohnya punya uang di tabungan 5 juta rupiah ya, tapi kita nggak tahu nih uang apa aja 5 juta rupiah ini campur-campur. Ada uang pengeluaran, uang penghasilan, uang keuntungan, uang modal, ya kan, semuanya jadi satu. Akhirnya kita nggak tahu uang ini kita pakai sembarangan, padahal yang kita bisa gunakan cuma 2 juta contohnya. Tapi Anda merasa 5 juta ini uang Anda semua, ya kan? Akhirnya ketika Anda pakai untuk kebutuhan sehari-hari, uang buat kulaan produk, ya kan, kulaan buat usaha Anda, akhirnya nggak bisa terpenuhi. Ya, akhirnya kocar-kacir keuangannya. Dan hari ini saya juga punya beberapa teman yang saya tanya, keuntunganmu 1 bulan berapa dari bisnis yang kamu tekuni? Wah, saya nggak pernah lihat ya, saya nggak pernah tahu gitu. Keuntungan saya nggak pernah tahu karena mereka nggak pernah catat pengeluarannya berapa, modal yang dikeluarkan berapa, kulaan barangnya berapa, nggak pernah dicatat, teman-teman. Makanya kita harus belajar mulai dari dini, mulai dari semudah mungkin kita catat pengeluaran kita, catat penghasilan kita juga, dan serapi mungkin gitu ya, supaya kita bisa tahu 1 bulan ini keuntungan kita berapa. Jadi yang kita bisa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ini sesuai dengan kapasitas kita. Dan hari ini kalau ada yang ngomong, Pak, saya nggak cukup Pak kalau cuman uangnya segitu gitu ya, yang saya gunakan kebutuhan sehari-hari itu lebih dari itu loh. Makanya itu kita harus tingkatkan omset kita, tingkatkan penghasilan kita, dan supaya kita bisa punya kehidupan lebih baik ke depannya. Oke teman-teman, semoga ini bisa membuka wawasan Anda, membuka wawasan ekonomi kita ya, finansial kita, supaya kita punya kecerdasan finansial yang lebih baik. Dan kalau senang video ini, bagikan ke teman-teman Anda, dan selalu salam hebat luar biasa.